Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Ya teman-teman semuanya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, dari sahabat Cufisah ya, Jambul Fisabilillah ya, yang semoga senantiasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman semuanya, gimana kabarnya teman-teman semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah teman-teman sampai dengan detik ini, sampai dengan malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya karunia yang begitu luar biasa banyak ya, bahkan bukan cuma banyak tapi luar biasa mahal gitu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan ini adalah kenikmatan yang nggak semua orang itu dapetin gitu. Ada orang yang mungkin diberikan nikmat sehat nggak diberikan sempat. Sebaliknya, ada yang orang diberikan sempat tapi tidak diberikan sehat. Maka teman-teman semuanya, nikmat yang luar biasa agung ini mari kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan. Karena salah satu bentuk syukur kita ya terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah kita menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang baik. Seperti pada malam hari ini kita ya gunakan untuk berthalabul ilmi, menuntut ilmu ya dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bentuk syukur kita. Dan ingat teman-teman, ketika kita bersyukur kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya, teman-teman. Ya, begitu baiknya Allah. Allah tuh nggak minta ke kita buat kita ngembaliin nikmat yang sudah Allah berikan gitu. Ya, tapi Allah cuma minta biar kita tuh berterima kasih ke Allah, bersyukur. Bahkan kalau kita bersyukur kata Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmatnya. Baik itu mungkin nanti Allah tambah dari segi apa? Dari segi kesehatan, dari segi ilmu, ya ilmu kita bertambah itu kan adalah kenikmatan. Ya. Tapi ingat teman-teman, wala in kafartum inna adzabil syadid. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kemudian kita kufur, ya kita gunakan untuk hal-hal yang enggak baik atau bahkan justru memaksa di Allah, maka inna adzabil syadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pada kesempatan malam hari ini teman-teman semuanya, ya saya izin untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya punya ya, berkenaan mengenai temanya kita pada malam ini adalah jalan yang jauh jangan lupa pulang. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya gitu dengan judul ini ya, mungkin ya sering berkeliaran di beranda teman-teman ya. Dengar saya menggunakan judul ini itu karena pernah mendengar apa ya, lirik lagu yang bunyinya jalan yang jauh jangan lupa pulang gitu lah pokoknya, kurang lebih ya. Nah teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala, kenapa tema ini menjadi pengen saya bahas kayak gitu, yang menurut saya pun ini adalah tema yang penting gitu ya, tema yang penting gitu. Kenapa? Karena ketika kita lihat teman-teman semuanya di era perkembangan teknologi dan zaman ini yang penuh dengan ya sebaran fitnah di mana-mana, kadang tuh kita tuh lupa dengan tujuan kita, lupa dengan tujuan kita diciptakan, lupa dengan hak apa, dengan jati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah tuh kadang kita tuh lupa gitu. Kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia yang luar biasa ini gitu. Ya, kita terlena dengan kesenangan-kesenangan, kita terlalu terlena sehingga mungkin kita menjadi lupa tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan itu kita lupa. Ya, maka tema ini menjadi sangat penting menurut saya ya. Dan semoga setelah nanti kita bersama-sama belajar dan bermuhasabah lewat kajian online pada kesempatan malam hari ini, semoga bisa menjadikan diri kita menjadi lebih apa ya, lebih taat lagi kepada Allah. Kemudian yang lagi futur bisa semangat lagi. Ibaratnya kita sedang ngecas iman gitu. Karena ya yang butuh dicas itu teman-teman bukan hanya HP kayak gitu ya. Hati kita pun perlu dicas kayak gitu. Yang perlu diberikan asupan tuh bukan hanya tubuh, bukan hanya perut, bukan hanya pikiran. Hati kita juga perlu asupan.
Biar apa? Biar hati kita tuh nggak mati. Dan asupan hati adalah ilmu, teman-teman. Ya, ilmu yang kemudian bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asupan hati. Ya, dengan kita datang ke majelis ilmu, dengan kita mengkaji ilmu agama, ini adalah asupan hati. Maka healingnya para healingnya seorang muslim gitu. Healingnya seorang muslim itu adalah ke majelis ilmu. Healingnya orang mukmin yaitu adalah ke majelis ilmu. Ya. Karena apa? Karena di majelis ilmu itu ketenangan itu Allah Subhanahu wa taala tebar, teman-teman. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Wa khafathumul malaika, akan dinaungi malaikat. Ya. Dan akan Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, akan disebut-sebut namanya di hadapan makhluknya, malaikat termasuk. Jadi itu salah satu keutamaan. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menapaki suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka teman-teman semuanya, ketika kita berthalabul ilmi, selain hati kita menjadi tenang, ya, kemudian kita menjadi lebih ingat ke Allah, ya, hati kita juga dapat asupan. Secara tidak langsung juga kita dimudahkan nanti jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah menuntut ilmu, terutama ya tentang perihal agama kita. Ya. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sekarang sedang hidup di dunia, gitu ya. Sedang hidup di dunia. Seperti namanya dunia. Dunia itu kan dari bahasa Arab, ya, dana yadni, yang artinya itu rendah. Sesuai dengan namanya, bahwasanya dunia itu rendah, dunia itu hina, teman-teman, di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian pada suatu hari ketika para sahabat sedang berjalan dengan Rasulullah SAW melewati sebuah pasar, kemudian ketika di tengah jalan menemukan bangkai kambing yang cacat, teman-teman. Kemudian Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, di antara kalian siapa yang mau, ya, bangkai kambing ini dengan harga 1 dinar atau dirham," kayak gitu. Kemudian para sahabat, ya, menjawab, "Gak ada yang mau, wahai Rasul." Nggak ada yang mau. Kemudian Rasulullah tawarkan lagi, "Bagaimana kalau saya berikan secara gratis?" Kemudian para sahabat, ya, nggak ada yang mau. Bahkan, ya, bahkan wahai Rasul, ketika kambing ini hidup, nggak mati, itu pun cacat kayak gitu. Apalagi dalam keadaan kambingnya mati, udah menjadi bangkai dan cacat. Nggak ada yang mau. Gitu. Kemudian ditutup oleh Rasulullah SAW, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya kedudukan dunia di mata Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala tidaklah lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat ini." Ya. Maka kemudian ya jangan sampai kita berlebih-lebihan, ya, mengejar dunia. Jangan sampai berlebih-lebihan mengejar dunia. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan kita, jangan. Ya, karena tujuan kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Ya. Bahkan disebutkan nih dalam Quran surat Al-Imran ayat 185, ya, mengenai hakikat dunia. Dan itu hanyalah kesenangan dan senda gurau semata. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang memperdaya. Kemudian dunia itu ibarat ketika kita sedang melakukan perjalanan itu seperti rest area, teman-teman. Ya. Dan nggak mungkin kita akan menetap di rest area. Pasti di rest area cuma sebentar. Karena ya itu, kita hidup di dunia itu cuma sebentar, sementara. Ya, maka jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ya, tapi jadikan apa? Jadikan dunia ini sebagai tempat untuk kemudian kita berbekal. Ya, berbekal untuk apa? Untuk tujuan kita akhirat. Ya, kehidupan akhirat. Dan sebaik-baik bekal, kata Allah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di juz 2 halaman 10, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa, teman-teman.
Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Ya, kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, buat yang ngerasa capek, buat yang ngerasa ya Allah kok aku hidupnya isinya ujian, 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 ya isinya masalah, masalah, masalah. Ingat teman-teman semuanya, selagi kita masih hidup di atas dunia, kita masih hidup di bumi, maka kita tidak akan lepas dari yang namanya ujian, tidak akan lepas dari yang namanya ya masalah. Kenapa? Karena dunia itu darul bala. Ya, dunia itu darul bala, tempatnya ujian. Dunia adalah tempatnya ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sebagai ujian untuk mengetahui siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Dalam surat Al-Mulk juga disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita untuk apa? Untuk mengetahui di antara kita siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik ya imannya. Maka teman-teman semuanya ya, ketika kita hidup di dunia ya pasti tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ya, lelah pasti lelah, capek pasti capek. Ya. Tapi ingat teman-teman semuanya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, Allah tuh di situ tuh ingin mengupgrade iman kita, ingin mengupgrade kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu melebihi kemampuan kita. Enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah enggak mungkin ngebebani hambanya di luar kebatas kemampuannya. Enggak mungkin. Ketika kita mendapatkan ujian yang berat menurut kita ya, karena Allah tuh tahu, karena Allah tuh yakin kita tuh mampu melewati itu. Ya. Maka teman-teman semuanya, ya, semakin tinggi iman seseorang maka akan semakin berat ujiannya. Dan ujian yang paling tinggi adalah ujiannya para nabi dan rasul, di mana mereka ya ketika berdakwah ya diancam, dibunuh, diusir, ya pokoknya banyak sekali ujiannya. Jika dibandingkan dengan kita ya teman-teman, itu bainas sama iwas sumur, antara langit dan sumur gitu, sangat jauh sekali, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian para rasul, para nabi dan rasul. Ya, dan ingat teman-teman semuanya, ya ada pepatah mengatakan la rohah lil mu'min illa fil jannah. Tidak ada istirahat bagi seorang mukmin melainkan di surga. Ya, jadi ya istirahatnya seorang mukmin itu ada di surga, leleh-lelehnya itu di surga. Di dunia ini adalah tempat berlelah-lelah, adalah tempat untuk bercapek-capek, untuk beramal. Maka teman-teman semuanya, ketika kita melihat orang-orang kafir, mereka ya, wah kehidupan dunianya Masya Allah, ya Allah cukupi. Kenapa? Karena surganya mereka itu di dunia. Dan di akhirat nanti adalah nerakanya mereka. Gitu. Nah, dan kebalikan seorang muslim di dunia ini kita bercapek-capek dulu, kita berlelah-lelah dulu dengan hijrah kita, dengan ujian kita. Ya, pokoknya udah capek-capek baru nanti ketika kita masuk surga disitulah tempat istirahat kita. Ya, maka teman-teman semuanya ya, ketika kita mendapatkan ujian kita harus senantiasa husnudzon sama Allah. Oh, berarti Allah tuh masih cinta ke aku. Oh, berarti Allah tuh masih memperhatikan aku. Husnudzon. Inna inda dzanni abdi. Sesungguhnya Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Oh, Allah, mungkin Allah tuh pengen biar aku nggak terlalu jauh dari Allah. Jadi Allah kasih ujian. Jadi Allah kasih sakit. Biar aku tuh nggak lupa sama Allah. Ya, karena kita tuh ya teman-teman semuanya, seringnya itu ingat Allah tuh pas lagi sakit, pas lagi susah, pas lagi dalam kondisi terpuruk kita baru ingat Allah. Ya, maka teman-teman semuanya, ya, fazkuruni azkurkum, remember me, I will remember you. Ingat aku maka aku akan ingat kepadamu, kata Allah. Ya, selalu ingat Allah. Maka insya Allah Allah tidak akan menelantarkan kita. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ya. Kemudian, ini Quran surat Al-Ankabut ayat 2,
Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan ya dengan hanya berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Enggak, Allah pasti uji. Ya. Maka setelah dia beriman pasti akan jauh lebih banyak ujiannya. Ya. Karena itu untuk menguji keimanan dia. Dia benar-benar beriman nggak sama Allah? Ya apa hanya cuma omong kosong? Ya. Itu teman-teman semuanya. Jadi ya jangan heran ketika kita ngerasa hidup kita tuh penuh dengan ujian. Ujian satu selesai nanti ada ujian lagi, ada ujian lagi, ada ujian lagi. Ya, ya karena kita masih hidup di dunia yang namanya darul bala ini. Itu pasti dalam menjalani ujian itu. Kita positif thinking, kita husnudon sama Allah, itu adalah cara Allah membuat kita kuat. Bukankah ketika Allah memberikan kita sakit, kita jadi belajar untuk sembuh? Bukankah ketika Allah memberikan kita masalah, kita jadi belajar bagaimana cara memecahkan masalah? Bukankah ketika Allah memberikan kita beban yang berat, bukankah kita juga belajar untuk memikul beban yang berat? Itu adalah cara-cara Allah yang mungkin kita tuh nggak paham gitu. Ibaratnya tuh itu adalah bahasa rindunya Allah yang mungkin kita gagal pahami. Allah tuh pengen biar kita tuh deket-deket sama Allah. Allah tuh pengen ya ampuni dosa-dosa kita dengan ngeberiin sakit. Ya biar kita tuh ingat bahwasannya nikmat sehat itu mahal. Allah kasih sakit. Itu teman-teman semuanya. Ya. Kemudian nih, antara kehidupan dan sekolah teman-teman semuanya. Ya, kehidupan itu seperti sekolah. Bedanya apa? Kalau kehidupan itu kita tuh dikasih ujian dulu. Ya, dikasih ujian, baru nanti di akhir Allah kasih pelajaran. Oh ternyata ya kemarin aku sakit, kemarin aku dikasih ujian ini A, B, C, D, E. Oh ternyata maksudnya tuh ini ya. Oh ternyata hikmahnya tuh ini ya. Itu kehidupan. Sedangkan sekolah, kalau sekolah kan kita dikasih pelajaran dulu nih. Pelajaran tiap hari, baru nanti di akhir ada ujian tengah semester, ujian semester, itu sekolah. Ya. Maka keduanya sama-sama untuk apa? Untuk mengupgrade diri kita. Jadi selalu ada hikmah, selalu ada pelajaran yang ingin Allah sampaikan ya kepada kita di balik ujian dan musibah yang Allah kirimkan. Pasti selalu ada. Ya, saya cerita beberapa waktu yang lalu ya teman-teman semuanya. Saya waktu itu pengen daftar di Timur Tengah, di Sudan waktu itu. Saya daftar, ya. Kemudian apa? Kemudian sudah ibaratnya udah kayak berharap banget karena waktu itu lewat jalur dalam gitu ya. Ternyata ada sebuah problem yang kemudian akhirnya emang belum rezekinya juga ya, akhirnya nggak diterima. 2 tahun setelah itu, kemudian Sudan ya ada peperangan yang menyebabkan mahasiswa Indonesia yang ada di Sudan dipulangkan. Ya. Dan dari situ teman-teman saya langsung baru tahu kayak, oh ini hikmahnya ya. Dulu aku nggak diterima di Sudan. Ternyata 2 tahun setelah itu aku baru tahu hikmahnya. Coba kalau misalkan waktu itu saya keterima, ya kemudian di sana kemudian perang dipulangin lagi, ya. Dan dalam waktu 2 tahun itu lumayan ketika kita gunakan untuk belajar. Waktu itu saya belajar di Mahat Ali bin Abi Thalib untuk belajar ilmu agama dan bahasa Arab di situ. Ya. Jadi selalu ada hikmah yang kemudian Allah pasti sampaikan yang mungkin kita tuh belum tahu, ya belum tahu, kita baru tahu nanti beberapa tahun ke depan kita baru tahu, oh ternyata ini hikmahnya ya, oh ternyata ini maksud Allah tuh dulu ngasih ujian ke aku. Yakin teman-teman semuanya ya. Dan Allah tuh pasti memberikan yang terbaik untuk hamba. Kenapa? Karena Allah itu al-alim. Allah maha mengetahui apa yang hambanya butuhkan, bukan yang hamba inginkan. Ya, ini perlu digarisbawahi. Allah tuh mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, dunia ini bisa hancur. Ya, si A pengen kemarau, si B pengen hujan. Ya, Allah tuh ngasih tuh sesuai kebutuhan. Oh manusia tuh sedang butuh ini. Manusia tuh sedang butuh ini. Oh dia tuh lebih butuhnya tuh ini gitu. Ya, itu teman-teman. Yang kadang tuh kita tuh gagal untuk memahami itu. Ya, kita tuh minta ke Allah A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Kadang itu bukan sesuatu yang kita butuhkan. Gitu. Dan Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka ya kembali lagi bahwasanya
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Yang menurut kita baik belum baik menurut Allah. Dan yang menurut Allah itu baik itu pasti sudah baik menurut kita. Ya. Itu teman-teman semuanya. Ya, kemudian nah, kembali ke jati diri. Ya, kita harus tahu jati diri kita dulu teman-teman. Ya, kita kan sudah hidup di zaman yang luar biasa ini ya, penuh dengan hiruk pikuk dunia yang melelahkan dan berbagai macam fitnah ya, yang sangat mudah tersebar. Kita harus ingat jati diri kita sebagai seorang muslim. Kita tuh hamba Allah. Ya, kita tuh hamba Allah. Kita adalah seorang hamba yang harus mengabdi kepada Allah. Bentuk pengabdiannya apa? Dengan beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam Quran Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama di sini ya ketika menafsirkan illa liya'budun, ibadah di sini adalah maksudnya adalah sholat. Ya. Ada yang mufassirin yang kemudian menafsirkan bahwasanya ibadah di situ terkhususnya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ya ibadah yang hanya dilakukan oleh seorang muslim. Kalau misalkan puasa, ya umat-umat lain juga berpuasa. Itu kalau sholat ini hanya orang muslim doang, orang Islam doang. Gitu. Maka al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Gitu. Ya, maka kemudian kita lihat lagi bagaimana sholat kita, apakah masih bolong-bolong, apakah masih suka seenaknya sendiri, kayak gitu ya. Rasul tuh udah baik banget ke kita teman-teman. Peristiwa Isra Mi'raj, ketika Rasulullah SAW dipanggil sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, kemudian mendapatkan perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Ya, karena Rasulullah tahu hambanya nggak bakalan mampu, umatnya itu nggak bakalan kuat, nggak bakalan mampu. Maka kemudian ditawar Rasulullah dan jadi 5 waktu dengan pahala yang masih sama seperti 50 waktu. Bayangkan teman-teman, kalau Rasulullah waktu itu menawar, ya 50 waktu itu kita hidupnya full dengan sholat, selesai sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ya. Tapi karena Rasulullah tuh kasih sayang dan tahu bahwasanya hambanya itu gak bakalan mampu. 5 waktu aja itu kita kadang tuh masih suka bolong-bolong atau masih suka males-malesan gitu ya. Apalagi 50 waktu. Nah kemudian teman-teman semuanya, ya salah satu penyesalan orang-orang yang berada di neraka juga adalah ya sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an, qalu lam naku minal musalli. Ya. Di mana orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Sakor ditanya, "Kenapa engkau ya masuk ke dalam neraka Sakor?" Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya dahulu di dunia aku tidak termasuk orang-orang yang sholat. Ya, tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Jangankan orang yang nggak sholat teman-teman, orang yang sholat aja masih ada kemungkinan celaka. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang ia lalai dari sholatnya. Dia suka menunda sampai kemudian waktunya baru habis, baru mau sholat. Pokoknya dia meremehkan sholat. Gitu. Atau sholatnya mungkin bermain-main dan sebagainya. Itu teman-teman. Ya, jadi ingat bahwasanya kita adalah hambanya Allah. Ya, kita harus mengabdi ke Allah, beribadah kepada Allah. Dan ketika kita ingin memakai makna ibadah yang lebih luas sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda. Ibadah adalah segala bentuk kebaikan yang Allah cintai dan ridhoi. Begitu ya, yang terlihat atau tidak terlihat. Yang dohir ataupun batin. Ya, teman-teman jalan, kemudian lihat ada duri, teman-teman singkirin, itu ibadah. Teman-teman jalan ketemu saudaranya, teman-teman tebar senyum, salam, itu ibadah. Kata Rasul, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Segala bentuk kebaikan dan yang Allah cintai dan ridho itu adalah ibadah. Ya, jadi bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa.
Ya, tapi teman-teman melakukan kebaikan yang Allah cintai dan ridhoi ini adalah bentuk dari ibadah. Kemudian nih, ada amalan-amalan yang bisa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sholat. Ya, sholat seperti di saya sudah singgung mengenai sholat, ya, di mana sholat adalah pembeda antara umat Islam dengan orang kafir. Sholat juga merupakan sarana untuk kemudian kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sholat, ketika kita benar-benar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ihsan kita. Kalau ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seakan-akan kita tuh beribadah melihat Allah. Kalau misalkan kita nggak bisa, maka ingat bahwasanya sesungguhnya Allah tuh melihat kita. Ya. Salat yang dijadikan sarana untuk kemudian kita berkomunikasi dengan Allah. Ketika kita punya masalah, kita punya beban hidup, ya, salat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah, ya, kepada Allah dengan sabar dan salat. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang menghadapi hati yang gelisah atau kesempitan hati, yang disebutkan dalam Al-Quran, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami itu tahu, wahai Rasul, ya, kami itu tahu kalau hatimu tuh terasa sempit karena perkataan-perkataan orang-orang kafir yang ngomong Rasulullah itu sebagai penyihir, sebagai orang gila, Rasulullah dakwah diusir dan sebagainya, sehingga membuat hati Rasulullah itu kayak ya sempit atau ya kayak capek ya gitulah. Ya, kemudian apa solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Di ayat selanjutnya. Fasabbih, maka bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi fasabbih wa kum minas sajidin. Dan jadilah dan berbanyaklah sujud. Ya. Disuruh untuk zikir, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk apa? Untuk banyak-banyak bersujud. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mampu menguatkan hati kita. Allah yang mampu, ya, membuat hati kita lapang. Gitu, ya. Ketika kita punya masalah, ya, mintalah ke Allah dengan apa? Dengan sholat. Sholat, kemudian di situ kita rendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, kemudian kita memohon kepada Allah, kita sampaikan ke Allah masalah-masalah yang sedang kita punya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan urai satu persatu. Apalagi ketika kita benar-benar bertawakal, menyerahkan kepada Allah, ya, kemudian kita juga sudah bertakwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ya berikan jalan keluar dari masalah-masalah yang ia punya, dari masalah-masalah yang ia ya rasakan. Allah akan urai masalahnya satu persatu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, itu teman-teman semuanya. Kemudian di antara amalan juga dengan zikir dan tilawah Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena zikir ini adalah ya zikir itu kan mengingat, ya, atau zikrullah berarti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikrullah itu bentuknya banyak. Bukan hanya dengan kita bertahmid, bertasbih, tapi ketika kita bertolabul ilmi seperti ini pun merupakan zikrullah, bagian dari kita mengingat Allah. Bukankah dengan ketika kita mendengarkan ya nasihat-nasihat terkait agama, kemudian disampaikan ayat-ayat Allah, membuat kita lebih ingat lagi ke Allah. Oh ya, aku sudah terlalu jauh nih. Ya, mungkin ini adalah waktunya aku untuk kembali, untuk pulang ke Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertaubat, untuk kembali ke jalan yang benar. Ya. Dan ketika berzikir, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga di Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Allah batasi dengan ala, hanya. Ya, karena kita tuh kadang sibuk mencari ketenangan kemana, ya, ke kafe lah, kemudian ya liburan ke sana kemari, sampai kemudian kita lupa dengan solusi yang Allah tawarkan. Sebenarnya itu dekat, ketenangan itu dekat,
ketenangan ada dengan mengingat Allah. Kita buka lagi coba mushaf kita yang mungkin sudah lama nggak kita buka, yang mungkin sudah lama nggak kita sentuh sampai berdebu, ya mungkin hanya kita baca ketika Ramadan saja. Coba ketika sedang mendapati keruwetan segi galau, baca Al-Quran 1, 2, 3 ayat teresapi benar maknanya dibaca, saya yakin kita akan memperoleh yang namanya sakinah, ya. Karena Allah itu yang bilang tuh Allah, bukan aku ya, tapi Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian banyak-banyak berdoa, ya, yang membuat kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Dan ketika berdoa, jangan lupa untuk tadarru'an wa khufyah, untuk merendahkan diri kita, ya, serendah-rendahnya dan tentunya dengan lembut. Ya kalau doa jangan maksa kayak gitu ya. Jangan maksa, tapi dengan pengharapan yang benar-benar berharap gitu. Dan jangan ragu ketika berdoa. Kira-kira dikabulkan gak ya Allah kalau aku minta ini? Jangan ragu. Ya, langsung minta, ya Allah, ya aku adalah hamba yang, misalkan aku adalah hamba yang berlumuran dengan dosa-dosa, tapi ya Rob, ya dengan ampunan yang luasmu aku mohon ampunilah dosa-dosaku, ya Rob aku pengen, ya biar bla 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 bla, sampaikan langsung ke Allah, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga yang bisa mampu menjaga hubungan kita dengan Allah baik adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sering sebutkan di Al-Qur'an, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya. Maksudnya di kita tuh disuruh untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, kita akan ketularan baik kayak gitu lah ibaratnya. Maka kemudian Rasulullah juga menyebutkan dalam sebuah hadis itu, perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang soleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, seminimal mungkin dia mendapatkan mencium bau harum. Ya. Perumpamaan seorang yang dia berteman dengan orang yang tidak baik adalah seperti berteman dengan pandai besi. Ya, seminimal mungkin dia akan mendapatkan bau tidak sedap. Ya. Maka seberpengaruh itu teman, maka kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Saking berpengaruhnya teman ini. Ketika kita, ya teman-teman kita adalah orang-orang soleh, ya maka ya kita akan selalu diingatkan dengan apa? Dengan kebaikan. Ketika kita salah ditegur, ketika kita salah dinasehati, ya. Ketika kita bahagia, ya ikut bahagia, ketika sedih ya juga kita akan dikuatkan. Itu orang yang soleh, yang pertemanannya itu akan abadi sampai di akhirat, ya. Karena teman-teman semuanya, ya kondisi ketika hari kiamat itu sampai seorang bapak itu atau seorang tua itu lupa sama anaknya, mau itu bestie, itu pasti akan saling lupa. Bahkan disebutkan di Al-Quran itu, al-akhillau yaumaidin li ba'din aduun illal muttaqin. Sahabat karib, ya, itu akan saling bermusuhan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bersahabat atas dasar takwa, senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, ya, dan mencegah dari keburukan, amar ma'ruf nahi munkar. Lalu bagaimana caranya, ya, untuk menjaga hubungan kita dengan Allah? Ya, dengan cara apa? Tipsnya bisa dengan, ya kita untuk apa? Nih minimal 15 menit per hari untuk spiritual recharge, ngecas iman kita, spiritual kita dengan apa? Tolabul ilmi, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, itu teman-teman semuanya. Ya, ingat, fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika kita ingat ke Allah, selalu ingat dengan Allah, maka Allah akan selalu ingat kita juga. Itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, jalan yang jauh jangan lupa pulang. Kita mungkin sudah terlalu jauh jalan-jalan kayak gitu ya. Jalan-jalan di sini adalah ketika kita setelah diciptakan kemudian kita melewati berliku-liku kehidupan ya dengan jalannya masing-masing. Ingat, jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang. Sejauh apapun kita pergi, jangan lupa pulang. Ya. Pulang di sini maknanya bisa kita kembali ke fitrah kita sebagai hamba Allah. Fitrat Allah ini Quran surat Rum ayat 30.
Ya, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kembali ke fitrah kita sebagai apa? Fitrah kita ya adalah seorang hamba. Ya, tadi kembali ke fitrah. Kemudian kembali kalau dengan apa? Dengan cara taubat. Mungkin kita sudah terlalu jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita selalu bermaksiat, kita selalu apa? Melupakan Allah, nggak ingat ke Allah. Ya, maka ini adalah waktunya untuk apa? Kembali ke Allah. Ya, kembali ke Allah. Dunia ini bukan rumah kita, tapi tempat kita diuji sebelum pulang ke kampung akhirat. Ya, kalau misalkan kita nggak tahu arah pulang kita, ya pasti kita akan tersesat dalam apa? Dalam kecintaan dunia yang berlebihan. Maka sampai kemudian Rasulullah menyebutkan itu ada penyakit yang lebih bahaya daripada corona kayak gitu. Penyakit namanya wahan. Kalau corona kan dari Wuhan ya. Kalau ini penyakit namanya wahan. Wahan itu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia yang berlebih sampai kemudian dia menyebabkan dia takut mati. Ini adalah penyakit yang banyak menjangkiti kaum muslimin. Ya, nah, teman-teman semuanya jangan sampai kita mati-matian mengejar dunia, mati-matian ya menggapai dunia, jangan sampai. Jangan mengejar-ngejar, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Itu catat. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. Ya, harta itu nggak dibawa mati. Kecuali ketika kita hartanya digunakan untuk bersedekah, sedekatun jariyatun itu ya ketika kita mati masih terus mengalir amalnya. Tapi kalau hanya untuk apa berbangga-bangga, ya banyak-banyakan, kemudian untuk bermegah-megahan, ya untuk pamer sana sini dan lain sebagainya, maka ya sesungguhnya ya Allah itu tidak akan dibawa ya, ketika kita mati. Itu teman-teman. Ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Jangan biarkan agar dunia kita tuh ya menjadi ambisi bagi kita, jangan sampai. Ya. Teruslah berjalan dan ingat ya bahwasanya ya tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apapun kita melangkah, tempat kembali terbaik, tempat kembali ternyaman adalah Allah. Ketika kita mungkin tersandung, ketika kita mungkin ya tersakiti oleh makhluk kayak gitu. Tempat kembali terbaik adalah Allah. Allah adalah sebaik-baik pendengar, Allah adalah sebaik-baik pemberi solusi. Di saat mungkin orang lain tertidur, ya Allah siap mendengarkan keluh kesah kita. Di saat orang lain sedang bad mood, gak pengen dengerin curhatan orang lain, Allah selalu siap mendengarin curhatan kita. Bahkan Allah tuh siap dengan apa? Dengan solusi-solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Tapi pertanyaannya adalah kita mau nggak kayak gitu menjadikan Allah sebagai tempat kita bersimpuh, sebagai tempat kemudian kita untuk bersandar. Kebanyakan kita kan ya larinya kemana? Ya ke sosmed lah, kemudian ke ya ada yang ke dukun dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Itu. Dan ketika kita sudah ngerasa terlalu jauh dari Allah, apakah kita masih bisa diterima sama Allah? Masih sangat bisa, teman-teman. Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun, Allah tuh pintu taubat itu terbuka, selalu terbuka lebar gitu. Ya. Allah sebutkan di Quran surat Al-Ghafir, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim", wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ya, ampunan Allah itu luas. Ya, ketika kita membawa dosa seluas dunia, Allah bawa ampunan seluas langit dan bumi. Ya. Kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik kan disebutkan di juz 5 ya, dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa syirik sudah pasti dia diampuni ya, kecuali dia benar-benar taubatan nasuha, kemudian kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dia diampuni Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar taubat kayak gitu.
Maka teman-teman jangan ngerasa insecure, jangan ngerasa bahwasanya, aduh aku adalah orang yang dosanya udah banyak banget nih, nggak mungkin Allah ampuni. Pasti Allah ampuni, ya pasti Allah ampuni. Kalau dia mau benar-benar bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Al-Ghafur. Maha ampunnya Allah itu beda dengan manusia. Kalau manusia mungkin ya kita berbuat salah 1, 2, 3 kali, habis itu udah nggak mau maafin lagi. Tapi kalau Allah, ya Allah selalu menunggu ya taubat kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertaubat dan menyucikan diri. Ya. Nah akhirnya ya saya mengajak teman-teman dan termasuk saya pribadi untuk bermuhasabah. Ya, mari kita jadikan malam ini sebagai momentum untuk kita merefleksikan diri kita, sudah sejauh apa kita berjalan, ya, dan sudahkah kita tahu kemana arah kita pulang. Jangan-jangan selama ini kita belum tahu kemana arah kita pulang. Pikirannya ya dunia, dunia, dunia. Ingat, ya, tempat kembali terbaik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah capek dengan hiruk pikuk dunia, waktunya untuk kemudian kita pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangkan untuk apa? Cara menenangkan pikiran kita, hati kita adalah dengan kembali ke Allah. Dengan zikir tadi, dengan sholat tadi, dengan doa, dengan tadi curhat ke Allah. Gitu. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga langkah kita dan mengabadikan kita kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin itu ya, syukur jazakumullah khairan ya atas apa yang diberikan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan dalam beribadah, dan Allah senantiasa kuatkan hati kita, lapangkan hati kita untuk senantiasa ya berada di jalannya. Amin, amin, ya rabbal alamin.